Majelis Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 82 Pitsus 2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1, nama lengkap Jordi Saputra alias Jordi bin Mustamin, lahir di Kendari, tanggal 30 September 2000, kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Jambu, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan karyawan JNT. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Oktober 2021 dan diperpanjang sampai dengan sekarang ini. Terdakwa 2, nama lengkap Muhammad Akbar Sultra alias Akbar bin Apenau Kasang, lahir di Kendari, tanggal 5 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara tanggal 6 Oktober 2021 dan diperpanjang sampai dengan sekarang ini. Terdakwa 3, nama lengkap Muhammad Iqbal Arif alias Iqbal bin Arif, lahir di Kendari, tanggal 24 November 1996, kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Jalan Segar, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Kendari oleh penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 dan diperpanjang sampai dengan sekarang ini. Para terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia HAMI Cabang Kota Kendari, beralamat Jalan Mekar nomor 12, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasar surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari berregister nomor 62/PIT/2022/PN-KDI tanggal 8 Maret 2022. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca berbagai surat penetapan yang berkaitan dengan perkara ini. Itu penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Mei 2022, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 7 Februari 2022, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut, yaitu ke-1, melanggar pasal 1, para terdakwa diancam dengan pidana pasal 132 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, perbuatan para terdakwa tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 132 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau ketiga, perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa berdasar dakwaan jaksa tersebut di atas, penuntut umum dalam surat tuntutannya tanggal 26 April 2022, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut: menyatakan terdakwa 1 Jordi Saputra alias Jordi, terdakwa 2 Muhammad Akbar Sultra alias Akbar, terdakwa 3 Muhammad Iqbal Arif alias Iqbal bin Arif, bukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, bermufakatan jahat menyalahgunakan narkotika jenis ganja, bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Jordi Saputra, terdakwa 2 Muhammad Akbar Sultra, terdakwa 3 Muhammad Iqbal Arif alias Iqbal bin Arif,
dan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah para terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa 1 buah dos Oki jelly drink warna coklat, terlakban warna coklat, terbungkus plastik warna biru, dan terbungkus lagi plastik warna putih yang berisikan plastik warna hijau yang di dalam berisikan narkotika jenis ganja dan berat neto 429,3804 gram. 1 buah bong, 1 buah pirek kaca, 1 unit handphone merek iPhone dengan SIM card 081354520027 milik terdakwa 1. 1 unit handphone merek iPhone dengan SIM card 0822 5962 9146 milik terdakwa 3 dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Menimbang batas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2022 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan pada terdakwa 1 yaitu Jordi Saputra, terdakwa 2 Muhammad Akbar Sultra, terdakwa 3 Muhammad Iqbal Arif telah terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, membeli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman bagaimana dalam dakwaan ke-1. 2 menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3 menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4 menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5 menetapkan barang bukti 1 buah dos Oki jelly drink warna coklat, terlakban warna coklat, terbungkus plastik warna biru, dan terbungkus lagi plastik warna putih yang berisikan plastik warna hijau. Di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 429,3804 gram, 1 buah bong, 1 buah pirek kaca dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone dengan SIM card 081354520027 milik terdakwa 1 dan 1 unit handphone merek iPhone dengan SIM card 082259629146 milik terdakwa 3 dirampas untuk negara. 6 membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing jumlah Rp5.000. Telah membaca pula 1 akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Senin tanggal 6 Juni 2022. Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Mei 2022 nomor 40/Pitsus/2022 PNKDI, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan pada jaksa penuntut umum pada tanggal 9 Juni 2022. 2 surat tanda memori banding nomor 40/Pitsus/2022 yang diajukan oleh para terdakwa dan memori banding tersebut telah disampaikan atau diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 24 Juni 2022. 3 relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada para terdakwa tanggal 6 Juni 2022 dan kepada penuntut umum pada tanggal 13 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa permintaan banding oleh para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca, memeriksa, dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Mei 2022 nomor 40/Pitsus/2022 PN Kendari PNKDI dan memori banding para terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa para terdakwa merasa sangat keberatan dan penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana masing-masing selama 10 tahun terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 serta denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Atas putusan yang sedemikian tersebut, para terdakwa merasa berat
meskipun para terdakwa juga mengetahui bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah. Para terdakwa juga mengakui bahwa ganja seberat neto 429,3804 gram telah mereka beli secara patungan melalui aplikasi Instagram, kemudian langsung melakukan percakapan dengan Match Club. Adapun harga ganja tersebut sebesar 3 juta rupiah, sedangkan uangnya ditransfer melalui ATM Bank BCA. Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar, tes urin yang telah dilakukan pada para terdakwa positif THC. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dan teliti dan sesama berkas perkara yang berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Mei 2022 nomor 40/Pitsus/2022/PN-KDI beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding pada terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dan oleh penuntut umum terdakwa dituntut dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa penjatuhan pidana pada seseorang itu bukan merupakan upaya balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan sebagai upaya membuat jera agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sesuai dengan keterangan para saksi yang telah didengar di persidangan, memang para terdakwa mengambil atau menjemput ganja tersebut di tempat pengiriman paket dan diakuinya bahwa memang itu ganja, namun ganja itu belum sampai dikonsumsi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikarenakan lamanya pidana tersebut dikhawatirkan akan membuat para terdakwa semakin terkontaminasi dengan berbagai perbuatan-perbuatan pidana lainnya selama menjalani hukuman. Hal mana seperti kita ketahui bersama bahwa ada pendapat bahwa lembaga masyarakat merupakan sekolah tinggi kejahatan. Selain itu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa usia para terdakwa yang masih relatif muda sehingga masih dapat diharapkan untuk bisa memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik di kelak kemudian hari untuk tidak menggunakan narkotika ataupun sejenisnya. Usia para terdakwa yang masih produktif diharapkan dapat berubah dengan tidak mengkonsumsi narkotika ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Namun apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lama, maka upaya tersebut akan sia-sia belaka. Dengan didasari pertimbangan itulah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Mei 2022 nomor 40/Pitsus/2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti disebut di bawah ini. Memang boleh karena para terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memang boleh karena para terdakwa ditahan, lamanya para terdakwa ditahan patutlah untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memang boleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani juga untuk membayar perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2081 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan mengadili 1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Mei 2022 nomor 40/Pitsus/2022/PN-KDI yang dimintakan banding tersebut. Mengadili sendiri 1. Menyatakan pada terdakwa yaitu terdakwa 1 Jordi Saputra alias Jordi bin Mustamin, terdakwa 2 Muhammad Akbar Sultra alias Akbar bin A. Penokasang, dan terdakwa 3 Muhammad Iqbal Arif alias Iqbal bin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, berperbuatan jahat, menyalahgunakan narkotika jenis ganja. 2. Menjatuhkan pidana pada para terdakwa karena itu dan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan, tetapkan namanya para terdakwa dalam tahanan di kurang seluruh dan dijatuhkan. 5. Membayarkan biaya perkara kepada para terdakwa tingkat banding masing-masing sejumlah sekian rupiah. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rabu 1 Juli 2022 kami
Muhammad Istiadi SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua, Adhar SHMH, dan Bandung Suhermoyo SHMHUM masing-masing sebagai hakim anggota untuk mengadili perkara ini dan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Gariting Hendra Winata SH, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan para terdakwa serta penasehat hukumnya. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.